Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kuliah yang ketiga, ini materi yang ketiga, filsafat Yunani kuno 2. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang filsafat Yunani 1, yaitu Prasokrates, ada Thales, ada Heraklitos, ada Anaximandros, ada Anaxagoras. Nah, sekarang kita akan fokus pada filsafat Sokrates. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang Plato dan Aristoteles. Siapa itu Sokrates? Nah, kita akan bahas hari ini. Oke, tentang Sokrates ini. Nah, Sokrates lahir pada tahun 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Sokrates adalah filosof yang tinggal di kota Athena di Yunani. Kalau kemarin filsafat pra-Sokrates kebanyakan di kota Miletos. Dan sekarang di kota Athena, Yunani. Ketika kota itu mencapai kejayaannya di bawah kekuasaan Raja Perikles. Nah, disebutkan oleh Oracle Delphi. Jadi di Athena itu ada seorang spiritualis, itu ada namanya Oracle. Nah, dia mengatakan bahwa Sokrates adalah orang yang paling bijaksana, berpengetahuan luas di dunia pada zamannya. Walaupun dengan rendah hati, Sokrates mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa. Ya. Sokrates adalah seorang yang kritis, yang selalu mempertanyakan segala hal. Ia mempertanyakan bukanlah untuk menyerang dan meruntuhkan, tetapi untuk mempertanyakan dasar argumentasi dan konsistensi berpikir para tokoh di zamannya. Nah, jadi Sokrates itu pergi ke pasar, pergi ke keramaian, kemudian bertanya, kemudian mengkritisi jawaban-jawaban dari mereka itu yang diberikan. Itulah Sokrates. Jadi sangat kritis. Sokrates pergi ke pasar, kemudian di pasar dia hanya melihat-lihat dan tidak membeli apa-apa di pasar kan. Kemudian ditanya oleh para pedagang, kenapa engkau berkeliling saja melihat-melihat barang-barang di pasar, kemudian tidak membeli? Nah, kemudian apa jawaban Sokrates? Nah, Sokrates menjawab, aku ke pasar memang bukan untuk membeli, aku hanya ingin melakukan penelitian, meneliti barang apa sajakah yang ada di pasar ini yang tidak aku butuhkan. Nah, inilah salah satu bentuk komentar atau jawaban kekritisan dari Sokrates. Jadi sebuah ironi atau sindiran kan, bahwa ternyata memang kebanyakan kita kan kalau ke pasar itu mencari barang yang kita butuhkan. Tapi sebenarnya banyak juga barang yang sebenarnya kita tidak butuhkan, tapi kita beli bukan karena kita butuhkan, tapi lebih karena kita inginkan. Nah, itulah yang ingin dikritik oleh Sokrates. Dia ke pasar, tapi bukan untuk membeli barang, tapi ingin melihat barang mana saja yang tidak dia butuhkan. Oke, hingga akhirnya Sokrates memang kritis dan selalu bertanya, maka dia dianggap sebagai pengganggu, dan kemudian ia dihukum. Hukumannya adalah dipaksa atau disuruh untuk minum racun. Akhirnya Sokrates meninggal dunia karena dihukum itu sendiri, karena dianggap mengganggu pikiran masyarakat. Oke, lanjut tentang Sokrates. Sokrates ini mengabdikan seluruh hidupnya untuk mencari dan mengajarkan kebenaran. Salah satu ucapan yang terkenal sampai saat ini adalah kenalilah dirimu sendiri. Sokrates juga menggunakan metode atau teknik mengajar diskusi dengan nama maieutikos, atau disebut dengan teknik kebidanan. Teknik ini didasarkan
atas asumsi bahwa manusia pada dasarnya sebelum lahir itu telah membawa dan memiliki pengetahuan bawaan. Nah, karena itu Socrates tugasnya adalah bagaimana menarik atau mengeluarkan pengetahuan yang ada dalam kesadaran itu. Dengan kata lain, bagi Socrates dia hanya bertugas sebagai seorang bidan yang membantu seorang ibu mengeluarkan bayi dari rahim sewaktu persalinan. Maksudnya adalah guru atau Socrates itu kan sebagai guru dan dia hanya sebagai bidan. Nah, yang melahirkan itu kan adalah seorang ibu tadi. Dan bidan itu hanya memberikan instruksi kan. Sedangkan yang memberikan atau yang melahirkan pengetahuan itu adalah seorang ibu itu sendiri, bukan bidannya. Bidannya itu hanya membantu membantu si ibu mengeluarkan si bayi atau pengetahuan itu. Baik guys, Socrates method. Nah, metode Socrates ini metode Socrates ini yaitu suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara percakapan tadi kan, dengan perdebatan, dengan mujadalah, dengan jadal, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berdiskusi dan dihadapkan dengan suatu deretan pertanyaan-pertanyaan yang dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan siswa mampu atau dapat menemukan jawabannya atau saling membantu dalam menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ya, memang saling bertanya, bercakap-cakap, ngobrol, diskusi, itulah metode yang dilakukan Socrates dalam apa? Menebarkan kekritisan pengetahuan itu. Dan yang kedua, dasar filsafat Socrates ini, metode Socrates ini adalah pandangan dari Socrates bahwa pada setiap orang telah ada potensi untuk mengetahui kebenaran dan kebaikan serta kesalahan. Memang bagi Socrates tidak ada orang yang bodoh itu. Secara umum manusia itu mempunyai potensi pengetahuan. Jadi tidak ada manusia. Yang terjadi adalah kenapa ada manusia bodoh, kenapa ada manusia yang IPK-nya rendah. Itu hanya soal pertama adalah soal bidang keilmuan, yang kedua adalah soal kemalasan. Yang satu dia mau belajar, yang satu lagi malas untuk belajar. Nah, itu menurut pandangan Socrates. Maka setiap orang Socrates gali, dia gali pertanyaan-pertanyaan itu dan jawaban-jawaban itu. Misalnya ada orang yang sedang patah hati misalnya. Socrates, kenapa kamu bersedih? Ya, karena saya sedang patah hati. Kenapa kamu patah hati misalnya? Terus jawabnya, karena saya mencintai seorang. Apa arti cinta itu? Misalnya kan, cinta itu adalah, dia menjawab, cinta itu adalah memberikan sesuatu, berkorban sesuatu untuk kebahagiaan orang lain misalnya. Nah, terus kenapa kamu patah hati? Karena orang yang saya cintai meninggalkan saya dan pergi dengan orang lain kan. Nah, terus Socrates akan memberikan pertanyaan kritis. Lah, kalau tadi kamu bilang cinta sejati adalah memberikan kebahagiaan untuk orang lain, yang penting dia adalah bahagia. Nah, sekarang dia sudah bahagia dengan orang lain, kenapa kamu menjadi bersedih? Nah, itu salah satu contoh Socrates memulai sebuah dialog, menyerahkan tapi dengan cara bertanya. Itu salah satu contohnya. Nah, masih tentang Socrates method. Nah, metode Socrates ini dikenal juga sebagai metode dialog. Socrates menggunakan metode dialog ini, dan dia logos artinya nalar, dan dia artinya adalah melintasi atau menyeberangi. Dialog. Jadi dialog adalah melintasi atau menyeberangi nalar. Nah, akhir metode dialog adalah etika dan edukasi. Nah, Socrates mau mengajak orang agar memperhatikan dan memuaskan jiwanya dan lewat dialog harus menelanjangi jiwa dan berefleksi agar orang menjadi sadar akan hidupnya. Tadi dengan cara mempertanyakan, kenapa bersedih? Karena
tidak punya uang misalnya. Apa hubungannya uang dan sedih? Apakah dengan punya uang akan menjadi bahagia misalnya? Banyak juga orang yang punya uang tapi tidak bahagia. Nah, itulah salah satu Socrates mengkritisi, mempertanyakan kembali kenapa, alasannya apa, dan bagaimana konsistensi pendapat dari orang tersebut. Itu yang dikritisi oleh Socrates. Oke, Socrates ini juga dikenal, bahkan ada seorang intelektual dari Malaysia yang menulis buku Socrates adalah Luqman Al-Hakim dari Afrika kalau nggak salah. Itu menganggap bahwa Socrates adalah salah satu nabi itu. Kan Socrates ini jauh sebelum Nabi Isa kan, sebelum Masehi. Ada yang mengatakan bahwa Socrates ini adalah seorang nabi. Bahkan dia diasosiasikan sebagai seorang Luqman Al-Hakim yang ada dalam Al-Quran itu kan, surat Luqman Al-Hakim. Karena dia dikenal sebagai orang yang bijaksana. Oke, langkah satu yang dilakukan oleh Socrates dalam mengajar adalah pertama adalah tidak tahu. Prinsip dasarnya tidak tahu. Maka yang terkenal dari Socrates adalah tidak tahu, ya kan? Yang saya tahu adalah bahwa sesungguhnya aku ini tidak tahu apa-apa. Nah, titik berangkat diskusi atau dialog Socrates adalah afirmasi tidak tahu. Jadi di hadapan rekan-rekan dialognya, Socrates selalu menghadirkan diri sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Karena itu ia ingin belajar dan bukan mengajar. Dan untuk orang sampai pada kesadaran bahwa dia tidak mengetahui apa-apa itu sebuah pencapaian menurut saya. Bahkan kita sendiri ini seringkali masih merasa tahu dulu kan. Merasa banyak tahu, itu kayaknya gampang lah, saya sudah tahu. Maka seperti itu. Tapi dengan kerendahan hatinya, Socrates selalu mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Makanya dia ingin belajar, bukan mengajar. Kemudian terhadap para kosmolog itu adalah ilmuwan alam, kemudian dan fisikawan, dia melakukan sindiran atas kealpaan mereka memahami manusia. Segalanya dicari jawabannya dalam hukum alam fisik. Kemudian terhadap kaum sofis ini adalah sama dengan filsafat sebenarnya. Filsafat kan sama-sama dari kata sofia. Nah, cuman kalau filsafat ini adalah keilmuan yang dalam arti sebenarnya, tapi kaum sofis ini konotasinya sangat berbeda sekali dengan filsafat. Nah, kaum sofis ini adalah kaum yang dia merasa mengetahui segala macam hal, mampu berdiskusi, mampu berdebat, namun dia menjual keahliannya itu. Di atas kesombongan mereka yang merasa tahu segalanya itulah. Dengan merasa tidak tahu itu, Socrates menyindir kaum sofis, menyindir para kosmolog yang seolah-olah mereka mengetahui segala hal. Kan sekarang banyak sekali kan orang-orang yang pandai berbicara, pandai berdebat, pandai berargumentasi, tapi dia dijual kan, dibayar berapa dia berani kan, di TV misalnya kita melihat perdebatan politik itu. Nah, seperti itu juga kaum sofis itu. Nah, terhadap para ilmuwan lain, politisi, seniman, juga pemahat dan lain-lain, Socrates juga melakukan sindiran atas keanggapan mereka yang merasa tinggi dan penting karena menguasai satu disiplin ilmu. Makanya Socrates ingin melawan sebuah
kesombongan waktu itu, bahwa ketika semua orang merasa tak paling tahu, paling pandai, paling pintar, paling bisa dan mampu, Socrates ingin mengatakan waktu itu, saya tidak tahu apa-apa, dan yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu. Nah, itu mencerminkan bahwa Socrates ini bukan benar-benar tidak tahu, tapi sebenarnya itu adalah sebuah ironi atau sindiran kan, untuk mengatakan bahwa yang paling penting adalah berendah hati. Itu yang ingin Socrates bilang. Langkah yang kedua adalah ironi. Socrates ini berpura-pura tadi tidak tahu agar memancing lawan bicaranya untuk mengambil sikap superior atasnya dan membuatnya membangun alur berpikir sendiri. Dengan begitu Socrates mengiringnya pada posisi penjelas dan pembela daripada penanya dan penyelidik serta pendakwah. Kemudian berpura-pura tidak tahu merupakan sebuah ironi. Ia menampilkan diri sebagai pengagum atas tampilan, kemampuan dan pengetahuan teman diskusinya dan meminta nasihat dan pelatihan darinya. Ya, ibaratnya kalau kita berdebat atau sedang bicara dengan anak kecil gitu kan, dengan adik-adik kita yang masih SD, masih SMP kan? Kemudian kita mendengar sesuatu yang baru dari mereka, kan kita pasti memujinya kan, wah luar biasa, sudah pintar kamu sekarang ya, kan? Sekarang kamu tahu apa aja, coba jelaskan kepada saya. Nah, dengan mancing-mancing seperti itu kan mereka menjadi semakin ingin tahu, semakin menjelaskan, semakin pede. Nah, itulah yang dilakukan oleh Socrates, sebuah ironi kan. Langkah ketiga dari Socrates dalam berdialog yaitu konfutasi atau elencus. Socrates selalu membawa rekan dialognya sebagai orang yang memiliki pengetahuan pasti. Kemudian Socrates memaksa teman dialognya untuk mendefinisikan argumentasi seputar tema yang dibicarakan. Jadi misalnya sebuah tadi saya contohkan tadi tentang cinta tadi kan. Bagaimana teman dialognya itu berargumen, mengeluarkan argumentasinya. Apa itu cinta? Kenapa kamu bersedih? Apa sih arti cinta itu menurutmu? Nah, pasti dia menjawab cinta adalah apa? Cinta adalah bagaimana kita membahagiakan orang lain, misalnya, tanpa memperdulikan kebahagiaan kita sendiri. Nah, setelah temannya itu mengeluarkan atau berargumentasi tentang tema yang dibicarakan, misalnya tadi tentang tema cinta, setelah itu Socrates menyebut satu persatu kekurangannya atau kontradiksi dan kekeliruan dari uraian dan definisi yang dibuat. Kalau itu ada yang kurang, nanti Socrates menambahkan atau mengurangi loh. Kalau cinta itu adalah memberikan kebahagiaan untuk orang lain, nah kenapa kamu merasa tidak bahagia dengan melihat pasanganmu bahagia dengan orang lain misalnya? Itu kan yang dikritik adalah konsistensi dari argumentasinya itu. Nah, sudah mempresentasikan semua kekurangan, kontradiksi, dan kelemahan, Socrates mulai mendiskusikannya dan memperlihatkan status rekan dialog sebagai orang yang sesungguhnya belum tahu. Nah, atau jangan-jangan kamu belum tahu tentang cinta. Kalau kamu sekarang merasa sedih atas perilaku orang lain, jangan-jangan kamu belum paham tentang persahabatan, gitu kan? Jangan-jangan kamu belum tahu tentang hidup ini, kok kamu masih merasa bingung. Nah, itu baru Socrates masuk memberikan pengetahuan. Para rekan dialog akhirnya terpojok hingga kehabisan argumentasi dan alasan. Inilah metode Socrates, yaitu dengan cara dialog atau konsultasi secara
personal. Dalam psikologi itu biasanya orang diungkapkan bahwa jangan kita memberitahu orang lain, jangan kita menasihati orang lain. Kalau bisa adalah kita menyadarkan orang itu dulu, baru pasti mereka sendiri yang punya nasihat untuk dirinya sendiri. Kamu sekarang sudah sedih, kamu sekarang merasa bingung. Sekarang apa rencanamu setelah itu? Pasti mereka punya pertanyaan, bukan kita untuk menggurui atau menceramahinya. Menceramahi itu bukan dialog yang dipakai oleh Socrates. Jadi metodenya adalah diskusi. Dan diskusi itu harus 2 orang. Kalau 1 orang itu namanya ceramah. Nah, makanya harus ada pertanyaan dan jawaban atau ada dialektika antara kedua orang itu. Itu metode Socrates, konfutasi tadi. Bagaimana melihat peluang, kemudian dia masuk, itu tanpa orang itu merasa diceramahi atau merasa digurui. Itu lebih bijaksana. Makanya dia disebut sebagai filosof ahli bijaksana, orang yang paling bijaksana. Oke, langkah yang keempat yaitu meieutika. Tadi sudah dijelaskan status pengetahuan tentang metode meieutika ini, yaitu tentang bidan, filosofi bidan. Nah, status pengetahuan manusia ibarat orang yang sedang hamil. Agar si jabang bayi dapat melihat dunia, diperlukan seorang bidan yang dapat membantu proses persalinan. Begitu juga jiwa murid-murid yang terbebani ketidaktahuan dan hamil kebenaran memerlukan seorang bidan spiritual yang dapat membuat kebenaran itu muncul ke permukaan. Tadi kan. Jadi kita ini sebenarnya adalah sedang hamil. Hamil dalam arti hamil kebenaran, bukan hamil bayi, hamil kebenaran, hamil pengetahuan dalam otak kita ini, dengan akal kita ini. Dan kita ini membutuhkan bidan, membutuhkan partner, membutuhkan sparring partner kan, agar pengetahuan yang kita kandung ini bisa lahir dengan mudah, bisa muncul ke permukaan. Makanya metode yang dipakai adalah bidan kan. Jadi ia hanya menjadi sebagai sparring partner lah. Kalau kita suka berolahraga, sering main volley atau main bola kan, kita butuh sparring partner kan untuk mengukur untuk mengukur sejauh mana sih kemampuan kita ini. Dengan cara apa ya? Dengan cara partner kan, dengan cara melawan orang lain. Kalau tidak ada lawannya ya tidak akan keluar kemampuan kita. Sama dengan itu, kita kalau tidak ada bidan ya kan susah mengeluarkan kandungan kebenaran yang di dalam akal kita kan. Maka bagi Socrates, setiap orang telah memiliki basis-basis pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan di akalnya. Persoalannya adalah tidak setiap orang mampu mencapai dan mengkomunikasikan pengetahuannya tertentu kepada orang lain kan. Ya setiap kita kan mesti ada yang karakternya beda-beda kan. Ada yang pendiam, ada yang suka bertanya, ada yang cenderung suka menulis, suka kritis, suka protes. Ada yang hobinya berpikir sendiri. Nah, itu semuanya berbeda-beda tapi sama-sama mempunyai basis pengetahuan, dasar pengetahuan, punya rasa ingin tahu. Maka Socrates ingin menjadi orang yang partner, menjadi teman, bagaimana seorang dapat mengkomunikasikan pengetahuannya itu dengan orang lain. Itulah Socrates itu. Ya, inilah gambar Socrates yang sangat terkenal. Dan ungkapan Socrates yang terkenal juga, I cannot teach anybody anything. Aku tidak mengajari semua orang segala sesuatu.
I can only make them think. Aku hanya bisa membuat mereka berpikir. Ini kan, mikir. Kayak Cak Lontong itu kan, mikir. Nah, yang penting itu adalah berpikir. Membuat untuk berpikir ini. Sama kayak filosofi dari petani dan tanaman kan. Sebenarnya petani itu kan tidak mampu menumbuhkan benih. Karena pada dasarnya itu benih itu tumbuh sendiri. Dan petani itu hanya membuat benih itu mampu bertumbuh dengan maksimal. Dengan cara memberi pupuk, dengan cara menyiram, kemudian menyiapkan segala sesuatunya agar si tanaman ini dapat tumbuh dengan subur. Sama dengan Socrates ini, dia tidak mau mengajarkan sesuatu, memang benar tidak mau mengajarkan, karena setiap orang lah yang melahirkan pengetahuannya sendiri, tapi dia mampu membuat orang berpikir, mikir kan. Mikirnya dengan cara apa tadi? Dengan 3 langkah tadi, dengan 4 langkah bahkan. Dengan tidak tahu, dengan rasa rendah diri, rendah hati, tidak tahu, kemudian dengan cara ironi, menyindir, sindiran, kemudian dengan cara konfutasi, yaitu ingin mengejar apa saja yang salah dalam pemikiran dia, argumentasi dia. Kemudian langkah yang keempat adalah tuika tadi. Itu adalah dengan cara kebidanan, yaitu Socrates menjadi bidan dan membantu menjadi partner bagi seorang dalam melahirkan pengetahuan. Dan yang terakhir, salah satu filsafatnya dari Socrates adalah arete, yaitu keutamaan. Kebajikan manusia terletak pada upaya untuk membuat jiwa menjadi baik sesuai kodratnya. Arete terdapat dalam jiwa, atau keutamaan itu terdapat dalam jiwa yang terbaik. Mencapai tujuan akhir manusia rohani menjadi bahagia. Satu pemikiran dari Socrates adalah tentang keutamaan. Jadi, dan keutamaan itu menurut Socrates berada dalam jiwa seorang yang membuat manusia itu menjadi bahagia. Manusia dibedakan dari yang lain karena batinnya atau dari jiwanya. Dan jika jiwa adalah aku sadar, tahu, dan rasional, maka arete terdapat dalam ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan adalah nilai tertinggi bagi manusia, membuat jiwa menjadi sebagaimana seharusnya, dan merealisasikan manusia yang memiliki hakikat dalam jiwanya. Jadi karena jiwa manusia itu adalah kesadaran, maka arete keutamaan dalam menurut Socrates adalah pengetahuan. Jadi yang paling utama menurut Socrates adalah pengetahuan. Maka lawan dari arete adalah ignoransi atau kebodohan. Ignoransi adalah kurang pengetahuan dan lemah dalam kesadaran. Nah, konsekuensi dari proposisi etis semacam ini adalah orang yang berbuat jahat dikarenakan ia kurang sadar dan tidak tahu semata. Ya, berarti kalau ada orang berbuat jahat, berarti bukan karena dia memang tidak ini, tapi karena dia kurang pengetahuan. Coba dia tahu konsekuensi dari berbuat jahat. Coba dia tahu konsekuensi dari akibat buruk dari membunuh misalnya. Akibat buruk dari korupsi. Akibat buruk dari ini. Nah, dia tahu kok. Dia sebenarnya tahu akibat buruk dari korupsi, tapi kenapa dia tetap korupsi? Nah, menurut Socrates itu karena dia sedang tidak tahu. Karena dia waktu itu tidak sadar. Kurang sadar. Makanya seorang harus memelihara kesadarannya. Akhirnya prinsip etika Socrates dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama adalah keutamaan adalah pengetahuan. Yang paling utama menurut Socrates adalah pengetahuan, arete tadi kan. Dan kedua, B,
tiada seorang pun yang berbuat jahat atau berdosa secara sadar. Maka sebenarnya kalau ada orang berbuat jahat itu karena dia tidak tahu. Tapi pas ketika sebelumnya dia tahu, nah berarti pas ketika dia melakukan perbuatan jahat itu, dia sedang tidak tahu atau sedang tidak sadar. Maka yang berat adalah kesadaran. Jika kalian atau jika kita pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, berarti waktu itu kita sedang tidak sadar. Nah, makanya diperlukan sebuah kesadaran terus-menerus dan sebuah pengetahuan yang kuat untuk menjadi kita semakin sadar. Baik, sebenarnya masih banyak tentang Socrates, tapi saya batasi hanya 11. Nah, untuk Plato dan Aristoteles nanti dalam 2 hari atau 3 hari lagi dan saya akan kirim materinya. Semoga disimak dengan baik dan jelas. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, saya akan menjawabnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.